Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai manusia tak pernah luput dari dosa. Tanpa kita sadari juga, ada dosa-dosa besar yang sering dianggap sepele. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita untuk menjauhi dosa-dosa besar. Pada surah An-Najm ayat 53 yang artinya, mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi, mereka memang melakukan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia lebih mengetahui dirimu sejak Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu. Maka, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Tak jarang juga seseorang melakukan dosa besar tersebut secara terang-terangan, dan ia menceritakannya kepada orang lain sembari membangga-banggakannya. Hal ini disebut sebagai mujahara. Padahal, jika tidak menceritakannya maka orang lain tidak akan tahu dan tidak akan mengikuti apa yang telah dilakukannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membuat tradisi yang buruk dalam Islam, maka dibebankan kepadanya dosa yang buruk itu. Dan dosa orang yang mengerjakannya sesudahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini adalah beberapa dosa yang sering dianggap sepele dan harus dihindari oleh Muslim. 1. Meninggalkan salat wajib 5 waktu. Orang Muslim yang sudah baligh harus melakukan salat. Ibadah ini wajib dilakukan dalam keadaan apapun. Meskipun banyak dari Muslim tahu bahwa meninggalkan salat fardu merupakan dosa besar, masih banyak yang menganggap itu dosa yang sepele. Orang yang sengaja meninggalkan salat wajib maka ia sedang menghancurkan imannya dan dianggap telah menjadi seorang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, urusan yang memisahkan antara kita para muslimin dengan mereka orang kafir itu adalah salat. Maka barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah menjadi kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Daud. 2. Berbohong. Bahwa bohong atau dusta merupakan sifat buruk yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Namun, banyak orang yang tak menyadarinya, sehingga banyak orang yang berbohong tanpa merasa bersalah. Meski demikian, ada 3 jenis berbohong yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu dalam peperangan, mendamaikan 2 orang yang bertikai, dan suami yang berbohong kepada istrinya untuk mendapatkan rego. Selain dari 3 hal tersebut, berbohong merupakan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, tidak halal berbohong kecuali dalam 3 keadaan, yaitu, seorang suami berbicara kepada istrinya untuk menyenangkannya, berbohong dalam peperangan, dan berbohong untuk mendamaikan antara manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Tidak bersedekah. Dosa besar yang sering dianggap berikutnya, ialah enggan memberi sedekah. Islam mengajarkan bahwa sedekah merupakan amal kebajikan yang punya balasan yang besar. Namun, bagi mereka yang enggan bersedekah, maka akan mendapatkan siksa yang menyedihkan di neraka. Sebagaimana dijelaskan Quran Surah At-Taubah ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. 4. Ghibah. Para ulama telah sepakat bahwasanya ghibah termasuk dosa besar. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas sesama kalian. Hadis riwayat Muslim. Lebih lanjut, Imam Nawawi mengatakan, ghibah ialah membicarakan seseorang tentang agamanya, dunianya, jiwanya, akhlaknya, hartanya, anak-anaknya, istri-istrinya, pembantunya, gerakannya, mimik bicaranya, atau kemuraman wajahnya dan yang lainnya yang bersifat mengejek baik dengan ucapan maupun isyarat. Ghibah dapat disebut sebagai menggunjing atau bergosip. Ghibah masih dianggap sepele, karena banyak orang yang sering melakukannya. Ketika membicarakan keburukan orang lain, terkadang kita merasa lebih baik namun tanpa sadar bahwa itu merupakan perbuatan dosa besar. 5. Menyakiti hati orang lain. Meski perbuatan menyakiti hati orang lain dianggap sepele tetapi memiliki dosa besar. Oleh karena itu,
Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Bahkan, mengucapkan kata-kata buruk itu digolongkan ke dalam zina, tepatnya zina lidah atau lisan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam telah mendapatkan bagian zina yang tidak akan bisa dilakukannya. Zina pada mata adalah melihat, zina pada telinga adalah mendengar, zina pada lidah adalah berucap kata, zina tangan adalah meraba, dan zina kaki adalah melangkah. Dalam hal ini, hati yang mempunyai keinginan dan angan-angan, maka kemaluanlah yang akan membuktikan semua itu atau mengurungkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.